Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua Tanfidiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita, keluarga kita senantiasa bisa menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah ini dengan penuh dengan hikmat, penuh dengan keikhlasan dan menggapai kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Ta'lif wa Nasr Nahdlatul Ulama LTN-NU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Sahabat muslim yang berbahagia, alhamdulillah hari ini telah hadir salah satu tokoh ulama di Jazirah Banten. Sapaan beliau akrab dengan sebutan Abah Haji. Abah Haji adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mubarak dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak di Cimuncang, Kota Serang. Selain aktif di dunia pendidikan pesantren, Abah Haji juga aktif di organisasi-organisasi keislaman. Salah satunya adalah di Majelis Ulama Indonesia. Abah Haji pernah menjadi ketua MUI Majelis Ulama Indonesia di Kota Serang. Selain itu, Abah Haji juga menjadi ketua di LKKS Provinsi Banten dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua MUI Provinsi Banten. Baiklah sahabat muslim yang berbahagia, langsung saja kita hadirkan Abah Haji Dr. Andes Kiai Haji Mahmudi MSI. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbah? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah Mbah ya. Mbah di Al-Mubarak sebagai pengasuh kalau sekarang Mbah ya. Iya. Dulu kan waktu saya juga pernah jantri di sini kan Mbah gitu. Sebagai pimpinan, kalau sekarang sebagai pengasuh Mbah ya. Nah sedikit Mbah diceritakan bagaimana awalnya berdiri Pondok Pesantren Al-Mubarak ini, Mbah. Iya. Alhamdulillah berawal dengan berdirinya Pondok Pesantren pada tahun 1997 yang kebetulan saat itu berakhirnya pemerintahan Orde Baru Bapak Soeharto. Alhamdulillah di krisis moneter Al-Mubarak ya sempat berdiri memulai dari pasang pondasi dan terus terbangun pondok pesantren mulai dari Salafi murni, belum ada pendidikannya 97 sampai tahun 2000, baru tahun 2001 Al-Mubarak berarti sudah terdapat pendidikan formal, dimulai dari MTS, lalu Aliyah waktu itu dan sekarang SMA. Kemudian ya ditambah dengan yang lain-lainnya seperti koperasi majelis taklim. Berarti sudah kurang lebih 29 tahun Mbak ya? Iya benar. Selain itu juga Pondok Pesantren Al-Mubarak ini kan berada di Cimuncang, Kota Serang. Betul. Tapi juga katanya ada juga ya Mbah di kabupatennya di Bojonegara, Mbah. Oh iya. Ya pendidikan pendidikan taman Kanak-kanak ya Mbah? Kanak-kanak IT. Ya. Di Bojonegara ya, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah alhamdulillah full Mbak ya, ada yang dari TK, TKIT, ada SDIT Mbak ya, ada SMP, MTS dan juga Aliyah. Dan alhamdulillah semuanya sudah akreditasi A. Alhamdulillah A ya Mbah. Berarti tinggal bikin kampus mungkin Mbah nanti. Ya betul. Berarti kan Al-Mubarak ini sudah lama banget, 29 tahun berarti sudah dewasa lah Mbah ya. Berarti sudah banyak santri juga yang di posisi strategis mungkin Mbah ya. Alhamdulillah. Ada yang di politik ada Mbah? Ya, yang jadi DPR, ada, yang jadi camat ada, yang jadi kiai punya pondok pesantren juga banyak, yang di
eksekutif, kemudian di polisi, TNI juga ada. Alhamdulillah. banyak, Warna alhamdulillah. lah kemana saja. Berarti Bah pertama kali mendirikan pondok pesantren ini kan dari berakhirnya Orde Lama tadi Bah ya, Orde Baru. Orde Baru ini kan berarti mulainya sulit atau tidak Bah? Oh, memang kalau secara umum di Indonesia itu lagi menghadapi kesulitan karena mulai dolar dari 7.000 naik ke 17.000, luar biasa. Tapi bagi kami ya mungkin hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, saat membuat pondok pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan banyaknya yang nyumbang. Alhamdulillah berdiri saat itu masih tanah 2.100 meter dan lama kelama setiap tahun tambah berkembang, tambah tanah, tambah bangunan. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah 5 hektar. Alhamdulillah sudah 5 dari hektar. dari harga 75.000 meter sekarang ya udah 5 juta. 5 juta meter. jauh berarti Bah ya. Sudah 5 juta. 29 tahun berlalu Bah. Iya, iya. Bah ini kan sedikit kita akan berbincang terkait dengan dialog keislaman lah Bah gitu. Iya, iya. Kemudian kan sholat ini kan menjadi tiangnya agama Bah. Betul. Dan ini kalau tidak salah di kitab Safinatun Najah juga untuk sholat ini kan diwajibkan Bah. Tapi kan beberapa orang ataupun muslim juga ada saja yang meninggalkan sholat tuh Bah. Nah itu tuh cara untuk mengkodo sholat itu seperti apa Bah? Iya, iya. Jadi orang meninggalkan sholat itu ada yang macam-macam, ada yang sengaja meninggalkan, ada yang karena tidak sengaja atau karena darurat tertinggal. Ya kalau Imam Syafi'i ya wajib qadha gitu. Tapi kalau imam lain tidak wajib qadha tapi suruh memperbanyak sholat sunnah. Kalau Imam Syafi'i ya jangan sholat sunnah sebelum sholat wajib diqadha gitu. Jadi kalau saya mengikuti ya kedua-duanya. Sebab kalau ngitung qadha juga nggak ketahuan berapa yang ditinggalkan. Perbanyak aja kebaikan sunnah. Qadha ayo yang teringat. Berarti tidak harus menghitung berapa kali kita yang sudah tertinggal gitu Bah, tapi sholat aja qadha gitu Bah ya. Berarti kalau untuk sholat qadha ini kita diwajibkan untuk menunaikan sholat sunnah atau qadha dulu Bah tadi Bah? Iya, iya. Jadi ada dua pilihan itu. Ada yang sebagian paham Allah itu tidak merintah sholat itu diqadha, ada juga diperintah puasa. Tapi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, puasa saja boleh diqadha yang sama-sama rukun Islamnya. Maka tidak ada salahnya sholat juga bisa diqadha. Gitu. Maka kalau kita ingin baik, memang setiap sholat duhur, sholat lagi qadha lagi gitu 4 rakaat. Setiap asar, sholat lagi asar 4 rakaat. Ada yang begitu terus-terusan. Karena untuk menutupi banyak yang ditinggalkan sholat fardu masa lalu kita. Karena tidak ketahuan beberapa tidak ketahuannya. Ya namanya ikhtiyat. Ya ikhtiar untuk bisa menutupi sholat-sholat yang sudah tertinggal. Apalagi sudah bertahun-tahun Bah ya. Iya, iya. Berarti sahabat muslim, jika memang kita sudah meninggalkan sholat wajib, ada kalanya tadi mengikuti 2 qaul dari Imam Syafi'i dan juga imam lainnya. Ibnu Taimiyah kalau nggak salah. Bah ya. Ibnu Taimiyah untuk bisa mengqadha sebanyak-banyaknya. Jadi perkiraannya karena tidak bisa mengira-ngira berapa banyak yang sudah ditinggalkan, jadi kita sholat qadha aja Bah gitu Bah. Iya. Dan kemudian Bah, ini terkait dengan sedekah. Sedekah ini kan dianjurkan untuk kita bagi yang punya atau tidak. Kalau menurut Abah untuk sedekah ini menunggu punya atau dijalankan saja gitu Bah? Iya, iya. Kalau zakat barusan menunggu punya. Oh, kalau zakat. Kali sodako mah ya sesuai dengan kemauan dan kemampuan itu tidak kemauan dan kemampuan. Jadi mampu juga kalau nggak ada kemauan ya orang itu pelit nggak mau sedekah. Baik keadaan suka maupun keadaan duka ya dibolehkan saja kita untuk sedekah. Tidak ada nilai banyak sedikitnya, yang penting ikhlasnya. Karena ayatnya itu surat Al-Imran ayat 133 itu walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang-orang infak di jalan Allah itu baik di waktu senang maupun waktu susah. Nah, ini Bah, kalau kita berbicara zaman sekarang Bah, zaman yang sudah digitalisasi, media sosial sudah merambah ke manapun, artinya banyak sekali
orang-orang muslim saja ingin terlihat kayak orang punya, Bah. Bahkan sampai pinjaman online kalau sekarang, Bah, ada tuh. Kalau menurut Abah, pinjaman online ini seperti apa, Bah? Karena kan kadang kita pinjaman online biar kelihatan ya kayak orang kaya, kita punya segalanya dan yang lain-lain, Bah. Gimana kalau menurut Abah? Jadi pinjaman online tuh kalau ditariknya utang piutang itu sudah kurang memenuhi syarat. Sebab kalau namanya hutang piutang itu harus akad itu harus bertemu dengan pihak satu pihak kedua, karena namanya mutakobidan, jadi dua pertemuan. Tapi kalau dimasukkannya namanya khiyar, pesanan, itu boleh saja. Cuman syaratnya tidak merugikan kepada satu pihak atau pihak yang lainnya, harus saling menguntungkan. Tidak ada penyesalan dan yang dipesan itu, yang diutangkan itu tepat. Gitu. Ini kalau pinjaman online ya. Iya. Tapi kalau mengandung riba, seperti bayarnya lebih daripada itu tetap saja dilarang oleh agama. Iya, Bah. Terus kemudian kan, Bah, terkadang hutang dan juga sedekah, lebih baik kita membayar hutang terlebih dahulu atau mengutamakan sedekah, Bah. Kan karena katanya sedekah juga untuk memperlancar rezeki, Bah. Iya. Jadi kalau saya sih kedua-duanya bisa aja. Ya terutama yang membayar hutang, tapi sedekah ayo aja. Karena sodakoma cari pahala kelebihan gitu. Ya sedekah. Tapi kalau nanti jadi darurat, sedekah iya tapi nggak bayar utang, itu yang nggak boleh itu. Jadi baiknya bayar utang dulu, ya apalagi sedekah ayo bayar utang ayo gitu. Jadi sahabat muslim, kalau untuk sedekah itu tidak harus menunggu kita punya uang ataupun harta. Ya sudah, kita jalankan dulu sedikit demi sedikit, tapi hutang juga kalau punya langsung dibayar. Iya, betul.